Persaingan itu perlu, tapi persaingan yang sehat. Persaingan juga nggak harus dengan pihak luar. Bisa kok dengan sesama pengusaha lokal. Setidaknya siapapun pemenangnya, devisanya masuk ke dalam negeri, bukan ke luar negeri. Jika di salah satu vlog saya mengkritisi liarnya import produk-produk Cina di marketplace Indonesia, sekarang sisi sebaliknya, saya ingin membangunkan UKM kita yang kebanyakan tidurnya. Berdasar pengalaman saya mengajar keliling Indonesia, yang saya temui, mayoritas UKM modelnya ATP, amati, tiru, plek. Masih mending kalau ada namanya amati, tiru, modifikasi. Tidak ada yang namanya brand dibangun tanpa diferensiasi yang kuat. Seringkali saya mengatakan bahwa kekurangan UKM kita adalah kemauan dan kemampuan riset. Baik riset pasar, riset produk, desain kemasan, dan yang lainnya. Sesuai dengan urutan yang sudah saya tuliskan di dalam buku Buka Langsung Laris. Gantian nih, marahin UKM ya. Tentu nggak semua. Jadi Anda yang nggak merasa bagian dari yang saya sebutkan, ya nggak usah meradang. Tapi memang hanya segelintir UKM yang berkualitas. Apalagi generasi kolonial, yang rata-rata sudah berusia 35 tahun ke atas. Malasnya luar biasa. Malas belajar, enggan bertumbuh, tapi tukang ngeluh. Contohnya nih, setelah mereka ngeluh, susah ya bisnis zaman sekarang. Kemudian saya jawab, belajar dong pemasaran online, Pak. Kemudian alasan berlanjut, saya gaptek. Emang kalau sampean ngomong gaptek, terus pelanggan mau memalumin gitu. Emang kalau sampean ngomong gaptek, duitnya datang sendiri, hutangnya terlunasi gitu. Kadang kalau sudah jengkel, saya tanya, sampean tuh umur berapa sih, Pak? Saya tanya begitu karena saya yakin dia lebih muda dari saya. Tapi tampangnya yang boros aja dan dahinya berkerut. Pesimis. Kemudian saya berkata, saya nih lebih tua daripada sampean. Alhamdulillah, masih semangat belajar. Makanya saya katakan di vlog saya sebelumnya, UKM yang layak dibantu itu seperti sperma. Sudah harus punya mental pemenang. Ya ini masalah mental, bukan modal. Kalau sudah mentok ketuaan usianya, saya pakai senjata lain. Maaf, Bapak ada anak yang tertua usia berapa? 20 tahunan masih. Oh, ya udah. Kirim aja itu anak Bapak ke sekolah kami yang Entrepreneur Academy atau YA. Biar bisa bantu usaha Bapak. Lebih enak ngajarin generasi yang siap bertumbuh daripada dinosaurus yang sudah punah. Bisa dimaklumin juga percepatan disrupsinya terlalu liar alias liberal. Kenapa? Kok etos belajar dan juga etos kerja kita rendah? Faktornya macam-macam, antara lain. 1. Karena dimanjakan oleh kekayaan alam yang berlimpah. 2. Sistem pendidikan yang prosedural, bukan opsional, yang membuat kemandirian belajar lemah. Contoh prosedural seperti apa? Guru mengajarkan ulang yang sudah ada di dalam buku. Memberikan tugas atau soal yang serupa dari tahun ke tahun. Kalau opsional berbeda. Guru memberi tugas ke siswa. Silakan cari solusinya, silakan baca sendiri bukunya. Lah bukunya sudah ada. Masuk kelas baru pembahasan. Ujian bukan hanya sekedar hafalan, tapi pemahaman. Hal ini melatih kemandirian belajar dan literasi baca yang tinggi. 3. Kompetisi di pasar lokal yang kurang. Bagaimanapun, kompetisi melahirkan inovasi atau setidaknya diferensiasi. Tentu harus dikendalikan oleh regulasi pemerintah, bukan liar yang menjurus ke kapitalisme. 4. Kultur kekeluargaan dan rimo yang disalahkaprahkan, sehingga menyebabkan kemalasan. Kecilkan angka cukupmu, betul. Kemudian bantu orang lain untuk mendapatkan angka cukupnya, bukan bermalasan. 5. Didikan orang tua yang sering salah kaprah. Misalnya nih, nak, dulu bapakmu ini susah. Bapak nggak pengen kamu susah. Kalau sekarang sering disebut sebagai strawberry generation. Sebetulnya zaman dulu sudah ada sih gen strawberry, cuma kadarnya lebih kecil.
Bisa jadi zaman sekarang karena ditiping oleh influencer-influencer tentang istilah-istilah baru seperti mental health, work-life balance, insecure. Jadi booming penyakitnya. Di luar kelemahan mental para UKM kita juga menjadi sorotan bagi pemerintah kalau mau mendatangkan kompetitor dari luar buat mendidik, boleh saja. Tapi bukan buat membinasakan atau menjongoskan UKM kita kepada platform digital. Kemudahan dan kebebasan import serta liberalisasi platform-platform raksasa bukannya menjadikan UKM kita bertumbuh. Sebaliknya menciptakan generasi jongos para kartel platform asing atau yang disebut karya anak bangsa yang bukan milik bangsa ini lagi. Buat mereka wake up atau bangun, bukan buat mereka megap-megap. Yang sering juga ditanyakan ke saya, Mas, kenapa etnis Tionghoa kok banyak yang sukses secara materi? Ini saya disclaimer dulu nih. Ini bukan pertanyaan rasis, tapi pertanyaan logis. Bagi Anda yang mengenal saya, nggak akan mengatakan saya rasis. Karena kami, 7 bersaudara, 5 menikah dengan pribumi dan 2 menikah dengan Tionghoa. Afdol ya, sekarang kalau saya berbicara tentang hal ini. Baik, saya ulang. Kenapa etnis Tionghoa kok banyak yang sukses secara materi? Jawaban singkat satirnya, karena dulu, sekarang mungkin tidak, nggak bisa jadi pegawai negeri. Penjelasan sedikitnya, keterdesakan dan minoritas yang membuat mereka terus berjuang lebih. Kemudian genetika pedagang yang menurun di bawah sadar. Ini Anda silakan cek riset tentang bawaan gen turunan. Ada itu. Kemudian lingkungan perniagaan keseharian yang membentuk kosakata, keilmuan, dan keterampilan sejak dini. Jika anak-anak saya menjadi pengusaha, nggak heran karena sejak kecil lingkungannya pengusaha. Yang berat itu pada saat saya. Kenapa? Karena lingkungan saya banyakkan karyawan, termasuk orang tua saya pada saat itu. Tapi doktrin orang tua saya yang membuat saya menjadi pengusaha. Seperti ini, ya ingat jangan ulangi kesalahan papa. Lebih baik kamu kecil jadi bos daripada gede jadi kuli. Kuli kerja, kuli bisa makan. Kuli nggak kerja, kuli nggak bisa makan. Kalau bos nggak kerja, bisa makan. Lepas daripada benar atau salahnya, saya sudah terdoktrin hal itu. Kemudian, budaya hidup hemat sebelum kaya dan nggak mengubah gaya hidup meskipun sudah berpenghasilan lebih atau sudah kaya. Gen flexing itu bukan budaya etnis Tionghoa. Entah itu setan dari mana. Selanjutnya, nggak bisa dipungkiri memang etnis Tionghoa mayoritas lebih individualis dan hitungan. Meski yang satu ini saya nggak suka. Tapi memang berdampak pada materi. Meski berbahaya buat stabilitas keamanan bersama. Dan nggak berkah. Ambil yang unggul, buang yang kurangnya. Bisa-bisa jadi generasi blasteran nih. Pribumi Tionghoa yang tangguh. Etosnya bagus, solidaritas juga tinggi. Insya Allah jadi generasi emas, bukan generasi stroberi. Next video kita akan bahas solusi dan terapinya. Nyalakan loncengnya.